1, 2, 3 mulai. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi mengenai studi kasus yang berada di perusahaan PT FRG Berkah Mulia yang beranggotakan Julian Agustin, Bia Rahmawati, Citra Amelia, dan Syahil. Soal studi kasus yang akan dibacakan oleh Citra Amelia. Baik, terima kasih kepada Ameliana. Baik, di sini saya akan membacakan soal studi kasus. PT FRG Berkah Mulia adalah sebuah industri yang bergerak di bidang produksi packaging di kawasan Jawa Barat. PT FRG Berkah Mulia merupakan perusahaan besar yang menjunjung kualitas pelayanan. Perusahaan ini memiliki banyak customer dari berbagai kota di Indonesia. Pada suatu ketika, PT FRG Berkah Mulia dihadapkan pada masalah besar, yaitu penurunan jumlah produksi dikarenakan berkurangnya order dari beberapa customer. Sepertinya PT FRG Berkah Mulia kehilangan kepercayaan dari beberapa customer-nya. Pimpinan terjun langsung ke bawah untuk bertanya pada para karyawannya apa yang mereka rasakan dan masalah apa yang sebenarnya terjadi. Dan berikut data-data yang diperolehnya. Yang pertama, ada mesin cetak yang sudah tidak optimal. Yang kedua, sering terjadi pemborosan bahan baku. Yang ketiga, sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Yang keempat, jumlah karyawan yang sedikit. Kelima, tanggung jawab setiap karyawan tidak sama sehingga menimbulkan kecemburuan. Yang keenam, stok bahan baku terlambat. Yang ketujuh, atasan langsung yang kurang kooperatif. Dan yang terakhir, kontrol dari atasan yang kurang. Baik, kami akan mulai diskusinya mengenai studi kasus. Yang pertama, mesin cetak yang sudah tidak optimal. Yang kedua, jumlah karyawan yang sedikit. Dan yang ketiga, kontrol dari atasannya kurang. Yang akan dipimpin oleh Syahil sebagai pemimpin dan manajer 1 oleh Selvia dan manajer 2 oleh saya, juga ada notulen oleh Ameliana. Ya, mari kita mulai rapat hari ini. Kemungkinan besar ya kita akan membahas tentang masalah produksi dan juga produktivitas dalam kantor yang mulai menurun. Karena kalau dilihat dari rating kita mulai menurun. Kira-kira ada masalah apa nih? Nah, kebetulan di perusahaan kita itu sedang ada kendala di mesin cetak yang kurang optimal, juga kekurangan karyawan, dan juga dari maunya kurang data. Nah, seperti itu, Pak. Nah, kira-kira kapan nih kalian bisa membenerin atau membetulkan mesin printannya dengan cepat nih? Kalau misalkan dibetulkan mesin ini cepat, kita harus mempertimbangkan jangka waktunya. Kalau misalkan kita masih mau membenarkan mesin, kita harus mempertimbangkan jangka waktu. Misal mesin itu kita benarkan dengan jangka waktu dia bisa berfungsi selama 2 atau 3 tahun. Namun kalau misalkan kita mau ganti, lebih baik artinya daripada sekarang kita benerin mesin tapi hasilnya nggak optimal lagi gitu. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun mesin itu rusak lagi gitu. Makanya kita harus mempertimbangkan kalau misalnya mau dibenerin itu harus ada pertimbangan jangka waktu yang panjang gitu kan. Nah, kalau misalnya kita membeli mesin baru, kira-kira kapan nih? Mau dibeli kapan? Dan apakah uangnya udah tersedia atau belum? Kalau menurut saya, uang itu kalau misalkan mesinnya akan diganti dengan yang baru, uang bisa mengambil dari yang sudah baru, kita harus mengeluarkan dari aset perusahaan karena sebelumnya memang
memang sudah ada dana yang dialokasi untuk barang baru kan. Nah, Nah, iya betul, dengan Kurang. aset yang baru. Dengan aset yang sudah ada. itu gimana ya, kita kekurangan kali ini, tapi kita juga karyawan. Kalau misalnya ngomongin karyawan ya, kan itu tugas kalian untuk mencari nih. Mungkin ntar saya yang seleksi. Jadi gimana nih caranya kalian bisa untuk menyebarkan brosur atau mungkin lowongan kerja ke tempat-tempat atau media sosial mungkin untuk mengajak para orang-orang yang butuh pekerjaan untuk bisa bekerja di kita. Untuk karyawan, kami bisa dengan cara membuka lowongan kerja dengan bidang yang dibutuhkan oleh perusahaan kami. Produksinya berjalan dengan lancar. Jadi karyawan bisa disimpan di bidang yang kita butuhkan. Gitu. Kalau dilihat dari sekarang mungkin kita membutuhkan berapa karyawan nih dan bisa mengambil beberapa karyawan, maksudnya dalam artian kita dalam bulan ini membutuhkan berapa karyawan, kekurangan berapa karyawannya nih. Kalau misalkan mengenai karyawan, kita memang harus selektif dalam memilih ya, karena kita tidak sembarangan memasukkan orang untuk dipekerjakan. Kita harus selektif dulu dengan cara itu ada training ataupun apapun, karena kita lebih membutuhkan orang yang berpengalaman dibanding yang belum berpengalaman, karena kita salah Ya oke, tapi kan kita butuh karyawan dengan waktu sesingkat mungkin nih. karena kita waktu yang sesingkat mungkin, otomatis kita harus perlu karyawan yang sudah berpengalaman. Tapi kalau kita yang berpengalaman, nanti akan lebih kepada pekerjaan, itu Pak. Oke. Jadi kalau misalnya kita menggunakan perkiraan ya, kira-kira kita bisa dapat karyawan baru dalam kurun waktu berapa bulan nih? Sebenarnya 1 bulan kita bisa. Asalkan kita selektif gitu. Iya. Kita selektif, benar juga follower tuh benar gitu ya. Nah, dari situ terus benar-benar membimbing, walaupun dia sudah berpengalaman, tapi bimbingkan itu yang lama, terus dia masuk ke perusahaan yang baru, itu akan beda sistem, beda kerja juga gitu. Nah, untuk atas sebenarnya kalau atasan untuk perusahaan, makanya kita hilang kepercayaan dari customer gitu. Jadi ya kalau untuk karyawan mungkin saya serahkan ke Salvia ya, dan sedangkan untuk mesin cetak mungkin Citra bisa bantu ya untuk mencari mesin cetak yang baru. Mungkin untuk rapat hari ini dicukupkan untuk sekian, dan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk datang ke rapat ini. Baik Pak. Ya langsung tutup aja. Ya mungkin sekian dari kelompok kami, dan kurang lebihnya dari segi permasalahan, kalau dari segi apa namanya, namanya perinan atau mungkin lebih ke barang produksi, itu harus lebih disegerakan karena ya produktivitas karena ngejar rating lah sebutnya ya, ibaratnya yang ngejar rating kan, karena kita butuh dana untuk masuk ya, namanya bisnis harus mencari keuntungan kan.
Jadi itu namanya produksi barang tuh harus paling penting lah, harus disegerakan gitu. Dan sedangkan untuk karyawan gimana nih kalian solusinya? Kita lebih mencari amanah dari customer lagi ya Pak, karena kan kita sudah kehilangan customer nih karena kendala dan yang kurang optimal tuh kawan pun dan kurang perhatian dari atasan gitu. Nah, kita harus pun mau mesin cetak yang baru atau karyawan yang baru, itu kita harus mempertimbangkan jangka waktunya. Nah, ya. Tuh. Dan lebih baik atasan banyak mengontrol karyawannya agar pekerja tidak ada kesalahan gitu. Oh, iya. Gitu. Iya, tanggung jawab setiap orang itu beda-beda gitu, jangan sampai satu orang memiliki tanggung jawab gitu. Jadi dia memperkerjakan dua pekerjaan gitu. Jadi kalau dia udah bekerja dengan satu tanggung jawab, ya udah gitu, dia tanggung jawab di pekerjaan itu gitu. Jangan sampai dua gitu, karena ya kurang dari atasan itu kesalahan karyawan, sehingga karyawan paling besar gitu. Jadi kan perusahaan lagi tiba-tiba otomatis harus memikirkan untuk kedepannya gimana gitu. Nah, mungkin rapat kali ini kita membahas mengenai apa sih yang jadi masalah, kenapa perusahaan kita kehilangan amanah dari customer, kehilangan banyak pelanggan gitu kan. Mungkin kedepannya atasan yang lebih memperhatikan, juga ada bagian yang harus memperhatikan mesin, dan juga harus ada yang memperhatikan karyawannya agar tidak ada kesalahpahaman, juga lebih memperhatikan pada mesinnya gitu, karena kan memang pada perusahaan kita ini lebih kepada mesin produksi ya, itu kan yang menjadi salah satu perusahaan bisa memproduksi gitu. Nah, mungkin cukup sekian rapat kali ini. Terima kasih kepada pimpinan Syahil, kepada manajer yang sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi, untuk mendiskusikan masalah pada rapat kali ini. Kurang dan lebihnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Semoga rapat kali ini bisa sedikitnya menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada Natulen untuk menutup rapat kali ini. Terima kasih. Maksudnya bentar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, yuk, aman. Aman yuk.